Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen penyelamatan Boruto, serta akan terjadinya kerjasama epik antara Boruto dan Kawaki. Harusnya, mereka akan bertarung antara satu sama lain, dengan tujuan bahwa Boruto ingin menyelamatkan ayahnya dari sekapan Kawaki. Akan tetapi, pertempuran mereka berdua mungkin takkan terjadi dalam waktu dekat. Karena sekarang, 4 Shinju adalah masalah baru yang harus diurus bersama-sama. Oleh karenanya, dua saudara tersebut 100% akan bekerja sama, meskipun kerjasama mereka takkan berjalan dengan harmonis. Seperti pada pembahasan kita kemarin bahwa Kawaki membiarkan Boruto dalam masalah. Ketika Boruto mulai diserang oleh Jura secara langsung, admin berpendapat bahwa Kawaki tentu membiarkan Boruto seperti itu. Kemudian, adegan memperlihatkan bahwa Naruto marah ke Kawaki karena tak membiarkannya pergi membantu Boruto. Naruto berkata, "Apa yang kau lakukan Kawaki, padahal Boruto sedang dalam situasi bahaya?" Kawaki menjawab, "Kau juga harus tetap berada dalam jangkauanku. Takkan kubiarkan kau dalam bahaya, hanya karena menyelamatkan Boruto. Dia bisa melindungi dirinya sendiri karena di tubuhnya juga masih ada Otsutsuki sialan itu." Sementara itu, Boruto yang menyerap biju Damajubi dan terancam terkena pukulan Jura, seketika saja dapat menghindari serangan Jura. Jura terkejut bahwa Boruto bisa menghindar dengan cepat. Momen ini sama persis ketika Kode saat itu menyerang Boruto, tapi Boruto menghindar dengan begitu cepat. Ini bukan Hiraishin, akan tetapi gerakannya memang begitu cepat. Setelah itu, Boruto mendorong tubuh Jura, dan akhirnya dia berhasil menyerap habis serangan Jura tadi. Boruto hanya mengaktifkan karmanya sebentar saja, karena itu hanya digunakan untuk menyerap jutsu. Kemudian, Jura menggunakan limiternya, lalu muncul di sebelah tubuh Boruto. Dia menyerang menggunakan satu besi hitam, namun Boruto menangkisnya menggunakan pedang. Boruto lalu mengalirkan elemen petir yakni Raiton ke pedang tersebut yang membuat Jura kemudian menghempaskan tubuh Boruto dengan begitu keras. Boruto terhempas jauh dan membentur kubus-kubus besar yang ada di dalam dimensi itu. Jura yang merupakan biju ekor 10, tentu memiliki banyak kekuatan misterius yang di luar nalar. Sementara itu, Naruto terlihat begitu gemas karena dia ingin menolong anaknya tersebut. Meskipun begitu, Boruto pada akhirnya bangkit kembali dan langsung melayang di udara. Boruto lalu melihat ke arah Kawaki dan Boruto sambil berkata sesuatu. Boruto berkata, "Kawaki sudah benar untuk tidak membiarkan ayah mencoba menolongku tadi. Aku masih bisa lepas dari Jura dan masih sulit untuk ditaklukkan begitu saja. Ayah tetaplah di situ karena ayah adalah target utama dari Shinju ini." Boruto lalu bertanya ke Jura dengan berkata, "Hei monster sialan, apa sebenarnya yang kau cari dari ayahku? Bukankah untuk mencapai evolusi terakhir, memakanku atau memakan Kawaki sudah cukup untuk perubahan itu?" Jura kemudian menjawab, "Untuk pertanyaan itu, aku pun masih bingung tentang ketidaktahuanku. Bukankah sudah kubilang bahwa aku masih memiliki beberapa keraguan atau pertanyaan yang jawabannya tidak pernah kudapatkan? Jadi dengan pergi dan menemukan Naruto, maka mungkin aku bisa menemukan jawabannya dari ayahmu." Nah, dalam momen ini, Boruto ataupun Kawaki pasti akan bingung dengan Jura. Mengapa dia mengincar Naruto dan apa sebenarnya alasan yang membuat Jura seperti itu? Maka admin ingin menjelaskan bahwa kemungkinan ini murni suatu perasaan yang juga sama terjadi pada 3 Shinju lainnya. Seperti Shinju Hidari yang kloningan Sasuke, dia menyayangi anaknya Sarada sehingga menjadikan Sarada sebagai targetnya. Lalu Shinju Matsuri sangat menyayangi murid-murid serta Konohamaru, sehingga mereka merupakan target dari Matsuri. Lalu Shinju berkepala botak adalah kloningan dari kakek bernama Bak, dan dia diketahui sangat terpana dengan Eida. Karena dahulu, mungkin Bak sudah terpengaruh oleh kekuatan pemikat Eida, yang membuat sifatnya terbawa sampai pada Shinju botak itu. Lalu yang terakhir Shinju Jura, yang kemungkinan adalah kloningan Kawaki.
Alasan mengapa dia mencari Naruto, tentu disebabkan karena Kawaki begitu terobsesi dengan sang Hokage ketujuh itu. Tapi, kita tak tahu bagaimana caranya Shinju mengkloning tubuh Kawaki sedangkan saat ini, Kawaki sama sekali tak terjebak menjadi pohon suci. Mungkin ada penjelasan lain, yang saat ini belum diperlihatkan oleh tim Masashi Kishimoto. Kemudian, adegan memperlihatkan Boruto yang langsung menyerang Jura. Dia mengaktifkan Rasengan lagi, sambil mengenang pedang di tangan kiri. Jura yang melihat itu kemudian berkata, "Setiap kau mencoba menyerangku, maka kau akan selalu melihatku bangkit kembali." Boruto langsung di depan Jura, dan mengarahkan Rasengan itu dengan cepat. Jura melompat ke atas, namun, Kawaki ternyata telah ada di atas menunggunya. Dengan lengan karmanya, Kawaki percaya jika dia akan bisa membunuh Jura. Jura yang sedikit lengah, kemudian berusaha menahan pukulan dari Kawaki, menggunakan tubuhnya yang melebur untuk melindungi dirinya. Kawaki tertahan oleh tubuh Jura yang mengeras, dan tak bisa mencabut lengannya dari itu. Jura langsung mencoba menusuknya, menggunakan besi hitam dan terlihat percaya diri. Tapi, Naruto akhirnya menyelamatkan Kawaki, dengan langsung melemparkan Rasen Shuriken ke arah Jura. Melihat datangnya itu, Jura mau tak mau harus melepaskan Kawaki dari dirinya. Jura melepas Kawaki, sambil melayang kembali ke atas Kawaki. Kawaki kemudian kembali ke tempat Naruto, sambil berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Shikamaru yang menyuruh Sarada untuk datang ke kantor Hokage. Shikamaru ingin berbicara beberapa hal mengenai kebenaran yang disampaikan oleh Boruto. Shikamaru menggunakan alat komunikasi kemudian berkata, "Sarada, aku memintamu untuk datang ke sini sebentar." Sarada merasa penasaran, sambil bertanya tentang apa yang Shikamaru ingin katakan. Shikamaru menjawab, "Ada yang perlu kubicarakan dan ini, sesuatu yang penting dan tak asing di telingamu." Sarada lalu mengajak Sumire, dan mereka bersama-sama pergi ke tempat Shikamaru berada. Sesampainya di kantor Hokage, Shikamaru menyuruh Sumire untuk menunggu di luar ketika mereka berbicara. Sarada seketika berkata, "Mengapa Anda menyuruhnya keluar?" Shikamaru menjawab, "Ini pembicaraan yang rahasia mengenai Boruto yang sebenarnya." Sarada sontak kaget, karena kemungkinan Shikamaru telah tahu jika mereka semua sedang dimanipulasi oleh kekuatan milik Eida. Sarada langsung bertanya dengan berkata, "Apakah ini perihal tentang Zeno?" Shikamaru terkejut, karena Sarada menyebut itu di samping Sumire. Sarada berkata lagi, "Jika demikian, Sumire tak perlu keluar karena pada dasarnya, kami berdua masih bertahan dengan ingatan yang sebelumnya." Nah, mendengar itu, Shikamaru akhirnya menyuruh Sumire juga, untuk menetap dan mendengar penjelasan dari Shikamaru. Shikamaru kemudian berkata, "Aku harus meminta maaf bahwa sebelumnya, aku menolak gagasanmu atau pembelaanmu tentang Boruto. Kau selalu memprotes jika Boruto harus lepas dari sanksi itu karena dia tidak bersalah. Sekarang, aku menyadarinya karena ternyata, firasatku juga benar jika ingatanku telah ditulis kembali." Sarada dan Sumire sontak kaget mendengar pengakuan dari Shikamaru. Sarada lalu bertanya, "Dari mana Anda mengetahui bahwa ingatan Anda telah diubah?" Shikamaru kemudian berdiam sejenak, sambil menatap mereka dengan ekspresi yang serius. Shikamaru lalu menjawab, "Aku berbicara dengan Boruto, melalui Shintenshi no Jutsu dari bantuan Ino. Kami berbicara secara diam-diam, dan menggunakan Shintenshin, kami tak perlu berbicara menggunakan mulut. Cukup menggunakan pikiran, kami sudah bisa saling berkomunikasi. Jadi, ini benar-benar aman dan tak bisa dideteksi oleh tim sensor yang lain." Sarada kemudian berkata, "Lalu apa yang kalian bicarakan Paman?" Shikamaru menjawab, "Boruto mengaku ke Mitsuki bahwa dia adalah mataharinya dan bukan Kawaki." Sarada langsung membalas ucapannya dengan berkata, "Sudah kuduga bahwa pada akhirnya, Boruto pasti akan memberitahukan itu ke Mitsuki. Dia menyerang Boruto dengan niat untuk membunuhnya. Aku juga berharap bahwa sebelumnya, Anda benar-benar percaya pada apa yang telah kukatakan sebelumnya. Aku sudah berkali-kali menyuruh Anda untuk membatalkan sanksi yang telah Anda keluarkan." Shikamaru langsung memotong ucapan Sarada dengan berkata, "Kau benar akan tetapi, aku juga sebenarnya telah lama merasa aneh Sarada. Dengan tidak adanya jasad Naruto ataupun Hinata, itu jelas menimbulkan sebuah kejanggalan dan itulah yang selalu kupikirkan. Lalu aku mendengar bahwa Amado menyimpulkan jika ingatannya telah tertukar, setelah melihat keanehan dari tubuh seorang Kawaki. Dari sanalah aku kemudian berpikir, bahwa ternyata semua itu cukup masuk di akal. Dan seperti yang kau tahu, Boruto mengaku jika Naruto masih hidup dan aman di suatu tempat." Sarada sontak terkejut, mendengar bahwa Naruto belum mati.
Kemudian, adegan berpindah ke dimensi Kawaki, yang memperlihatkan pertarungan masih berjalan. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, "Aku memiliki sebuah rencana Boruto. Bagaimana jika dirimu menyerap tubuhnya untuk dijadikan sebagai kekuatan utama? Kita pernah membahas ini sebelumnya dan mungkin ini akan menyelesaikan masalah agar dia tak mengincar ayahmu." Boruto tampak tak setuju, dan berpikir jika itu bukan cara yang ingin dia lakukan. Momo-chan kemudian berkata, "Jika kau tak mau melakukannya, jangan menyesal bahwa nanti, aku akan kembali merasuki tubuhmu lalu melakukan itu sendiri." Boruto langsung melihat ke arah Momoshiki, dengan ekspresi yang begitu sinis. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.